Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, uh, selamat beraktivitas, selamat menjalankan kegiatan hari ini. Saat ini saya berada di belakang rumah, di pekarangan rumah ya. Ini pas di belakang rumah, yang mana belakang rumah itu pun lahan yang kurang lebih hanya ukuran 3 kali berapa ini 3 kali 5 kurang lebih ya. Lahan 3 kali 5 meter ini kita tanami porang, ya tanamnya pun tanpa jarak ya, tanpa aturan. Kemudian kita tanam bisa dikatakan serapat-rapatnya, karena dulu di pekarangan ini adalah kita gunakan bibit-bibit yang berasal dari bibit reject, kita lemparkan saja ke sini dan ternyata banyak yang tumbuh. Ini adalah dulu bibit dari katak ya, bibit dari katak ini sudah ada kataknya 4. Ini juga bibit dari katak, kataknya 1. Kalau yang ini ya bibit dari katak juga, daunnya sangat lebar ya, daunnya sangat lebar sekali. Kalau yang ini hijau tua, kalau daunnya menyenangkan seperti ini ya, hijaunya hijau menyenangkan. Yang mana untuk saat ini ya bisa dikatakan hampir manen atau mendapatkan katak yang perdana. Contoh misalnya ini kalau dirunut ya, ini adalah batang pertama. Batang pertama dulu bibit dari katak juga. Kemudian yang ini mana ya, yang ini batang ini ke atas. Nah, ini kataknya sudah nampak besar juga ini. Kemudian kalau yang sebelah sini ya, sebelah sini ini batang kedua. Kemudian batang pertamanya sudah hampir roboh, ini kataknya juga sudah berapa itu, 2 ya, kataknya hanya 2. Dan sebentar lagi ini adalah kita panen karena daunnya sudah menguning ya, ini sudah hampir ripah atau lepas. Nanti untuk ada pertanyaan kawan-kawan ya, karena ini masih di bulan Januari ya, ada yang bertanya seandainya ini katak sudah lepas ya, kemudian apakah bisa untuk ditanam kembali ya. Kalau menurut saya bahwa katak yang lepas ini ya, kalau ditanam langsung tidak tumbuh ya, karena dia harus proses adaptasi dulu, dia proses penuaan dulu ya, mengurangi kadar air yang ada di dalam katak ini. Berdasarkan pengamatan kurang lebih baru nanti setelah 4 bulan dari lepas ya, 4 bulan dari lepas ini katak dapat ditanam kembali atau dia mulai akan muncul tunas. Walaupun ya kawan-kawan, ini ada bintik-bintik semacam ini bukan tunas ya, tunas yang asli itu nanti akan tumbuh ketika dia sudah berada di lahan karantina atau berada di tempat karantina, dira atau yang mana, setelah 4 bulan dari lepas ini ya, lepas ini. Kemudian ini pun batangnya sangat kecil ya, tapi kataknya sudah agak nampak. Nah, kalau dilihat ke dalam sana ya, ini memang itu ada tanaman suwak kawan ya, yang ini ada tanaman suwak. Itu sengaja saya tanam dalam rangka untuk edukasi
kadangkala banyak yang datang ke rumah ya, menanyakan mana iles, mana suwek ya, kemudian mana porang, dan terus terang yang walur pun belum punya ini, Oleh karena itu ya, itu tetap kita biarkan hidup ya. Itu juga ada iles yang tidak kita tanam tapi tetap hidup ya, tetap hidup. Nah itu. Kemudian untuk yang ini ya, yang ini dulu adalah bibit dari satu katak kawan ya. Walaupun sebanyak ini adalah dulu bibit dari katak ya. Ini dulu bibit dari katak, kurang lebih di saat masih ada kataknya itu kurang lebih ada 12 tunas ya, ada 12 tunas. Namun yang terjadi ini walaupun dia awalnya adalah katak super, bisa dikatakan katak super karena cukup besar, tapi nyatanya pertumbuhannya hanya seperti biji bunga karena dari katak tersebut tumbuh kurang lebih sekitar 12 tunas. Nah ini adalah tanaman-tanaman yang ada di belakang rumah atau di belakang pekarangan rumah. Beberapa memang sudah cukup tua. Kemudian ada pula ini porang hitam ya, porang hitam, dia juga sudah cukup tua kataknya. Ini sebentar lagi kita sebentar lagi mungkin barangkali lepas nanti rencananya untuk tahun depan itu yang di lahan ya, semuanya yang menggunakan porang-porang hitam itu tidak kita jual dulu ya, baik umbi maupun kataknya tidak kita jual, akan kita lakukan pembibitan. Rencananya pingin satu lahan itu full isinya porang hitam. Nah ini kawan, ini adalah dulu berasal dari bibit-bibit reject yang kita lempar saja, bentuknya semacam itu, ada putih memanjang dan sebagainya, karena memang kita tidak tanam menggunakan aturan ya. Kita tidak diatur, tidak, hanya kita lemparkan saja di lahan tersebut. Kemudian tumbuhnya juga tidak beraturan-aturan. Nah ini adalah bunga-bunga yang ada di belakang rumah ya, ada anggrek dan macam-macam. Ini untuk hijau-hijau di belakang rumah semacam ini. Kemudian yang di sampingnya itu adalah porang ya, porang yang kita biarkan hidup berdampingan dengan bunga-bunga yang ada di sini ya. Kita tanamnya juga tanam tadi hanya seadanya, kita lempar, kita bibit-bibit reject, umbi-umbi yang akan busuk kita lempar ke situ. Kemudian yang ini ya, ini kalau melihat batangnya, ini batangnya sudah mulai keriput, ini pun sudah menjelang lepas ini ya, ini juga menjelang lepas. Di situ ya, dalam satu polybag itu isinya banyak tanaman ya, karena kita sengaja menanamnya itu tanpa jarak ya, tanpa jarak. Ya demikian dulu kawan ya, terima kasih. Tadi hanya mengingatkan kepada kawan-kawan, kalau seandainya punya katak yang sudah lepas jangan langsung ditanam, karena seandainya ditanam pun tidak akan muncul tanaman atau tidak akan tumbuh dalam waktu dekat ini. Bisa saja nanti tumbuhnya adalah musim depan, atau bisa jadi malah menjelang dorman, itu baru ya tanaman-tanaman yang lain itu menjelang dorman, katak yang Anda tanam baru mulai tumbuh. Karena secara alamnya saya amati itu katak yang sudah lepas dia nanti akan mulai tumbuh tunas itu di masa karantina, yaitu ketika usianya sekitar 3-4 bulan setelah lepas dari batang. Terima kasih kawan, selamat beraktivitas, selamat siang. Semoga tayangan video ini bermanfaat.
Terima kasih yang sudah like, subscribe maupun share video-video yang ada di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.